warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum saya menyelesaikan tugas keempat atau tugas PPO keempat, nah di sini saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi di sini nama saya adalah Rian Fitra Harfi dari kelas 2A dengan NIM 1255011088 dengan dosen pengampu saya adalah Pak Bizaini ST dengan matkul adalah pemrograman berbasis objek bahasa Python dalam bahasa Python. Nah, di sini saya ingin membuat video penjelasan mengenai RPS keempat atau tugas keempat itu, yaitu RPS terakhir kita, yaitu materi dari polymorphism itu. Penjelasan mengenai materi polymorphism di dalam bahasa Python. Baiklah, langsung kita lanjut saja. Pertanyaan adalah apa itu polymorphism? Jadi polymorphism itu berasal dari kata poly dan morph, yaitu artinya adalah banyak dan bentuk, berarti banyak bentuk. Jadi bentuk pembahasan adalah kemampuan satu nama metode itu memiliki banyak perilaku yang berbeda-beda tergantung objek menggunakannya. Artinya kita bisa menggunakan metode yang sama tapi hasilnya akan berbeda-beda. Di sini kita analogikan seperti ini. Ada contoh dalam gambar polymorphism ya. Jadi polymorphism ini misalnya ada manusia, ada hewan anjing, kucing dengan bebek. Nah, di sini kan mempunyai metode yang sama, yaitu pergerakan yang sama, yaitu bersuara. Nah, manusia bersuara dengan AA gitu, kalau anjing bersuaranya guguk, kalau kucing bersuara miau, yang terakhir adalah bebek bersuara dengan kuak-kuak. Nah, jadi kalau kita dalam OOP ini kita manggil suara, otomatis semuanya akan nyahut gitu. Nah, di dalam polymorphism itulah kita pelajari bagaimana sih manggil metode yang sama itu, tapi hasilnya itu bisa berbeda-beda gini. Setelah kita ingin memanggil suara dari kucing, berarti ada metodenya, ada cara-caranya di polymorphism itu. Jadi ini ya, kita bisa manggil metode yang sama dan misalnya suara tadi, metode yang sama itu suara. Kalau kita panggil, otomatis keempatnya bakal bersuara. Nah, dengan polymorphism kita bisa atur suara mana yang kita ambil gitu nih, maka hasilnya bisa berbeda-beda. Tujuan polymorphism, kenapa polymorphism penting? Membuat kode lebih fleksibel, mengurangi pengulangan kode, mempermudah pengembangan dalam program. Ini analogi sederhana ya. Bayangkan nih kita punya remote control universal nih, tombol play. Kalau kita nge-play nih, nah otomatis TV akan mulai mode channel karena kita playkan TV. Kemudian DVD player ini bakal terplay juga, maka mulai muter disknya. Kemudian speaker mulai muter musiknya, kemudian di konsol memulai gamenya. Nah, kalau kita pencet play nih, otomatis semua tuh bakal main gitu nih. Makanya dengan polymorphism ini kita bisa mengantisipasi lah. Misalnya kita pencet play, kita hanya ingin menghapuskan speaker itu dengan suatu kode kayak gitu. Jadi kayak gini di analogi sederhananya. Ini ada jenis-jenisnya ya. Jenis-jenis polymorphism dalam Python. Yang pertama adalah metode overriding. Ini adalah paling umum di Python. Jadi ini seperti di inheritance kemarin. Jadi dia punya kelas anak dengan kelas induknya. Kita mewarisi sifat kelas induk anaknya dari induknya. Kemudian punya metode yang sama dari anak dan induknya, tapi fungsinya berbeda-beda. Ya, contoh metode suatu itu yang sangat berbeda. Ini adalah contoh dari polymorphism metode overriding. Di sini ada kelas hewan ya, kelas hewan. Kemudian kita buat datanya dengan nama, soft titik nama sama dengan nama, berarti kita isi data dengan nama. Dan suaranya kita buat metode suara soft return hewan bersuara. Kemudian kelas anjing hewan tadi ini kita mewarisi dari nama ini tadi, mewarisi isi data dari ini. Kemudian kita buat lagi daftar suaranya soft, berarti return gugu. Kemudian otomatis ini kan berbeda nih daftar suaranya, makanya kucingnya juga dibuat meow, sapi buat bu. Makanya kita buat list atau buat datanya, anjingnya namanya Budi, kucingnya nama Whiskers, dan sapi adalah Bessie. Kemudian kita print lah hewan titik suara, maka muncullah ketiga-tiganya, guguk, miau, dan mu. Kalau kita print hewan titik suara dengan ini, maka akan muncul adalah ketiga-tiganya ini. Kelas hewannya nggak muncul karena dia mewarisi gimana ya, induk dia hanya mewarisi sifatnya ini, dari sifatnya ini ke sini, ke anjing ini, kemudian kucing ke sapi. Makanya hanya 3 ini doang, karena datanya hanya 3, anjing, kucing, sapi, itu aja.
Ini hanya mewadisi sifatnya saja atau isi datanya. Kemudian yang kedua adalah duck typing khas Python. Nah, duck typing ini konsep di mana Python itu tidak boleh tipe objeknya selama objek tersebut memiliki metode yang dibutuhkan. Istilah kalau berjalan seperti bebek dan bersuara seperti bebek, maka itu dianggap sebagai bebek. Ini contoh adalah kayak gini. Misalnya kelas burung itu pernah cucuit, kelas kucing pernah meong, kemudian kita panggil objek titik suara. Nih, maka kita buat B-nya sama dengan burung ya, burung dari sini, B-nya sama dengan burung, kayak sama kucing. Berarti kita panggil suaranya objek suara kan, objek suara. Kita panggil suaranya B-nya burung, kemudian kayak sama kucing, makanya yang muncul adalah jajan dan kucing. Jadi dia kayak spesifik gitu. Kalau burung ya kita masuk kelas burung gitu. Kalau kucing ya masuk kelas kucing gitu. Jadi makanya gini. Nih, kalau jangan seperti bebek, suara seperti apa, maka dianggap itu bebek. Nah, di sini kalau B-nya sama dengan burung, berarti burung di sini. Berarti ya kalau dipanggil tetap burung gitu. Kemudian adalah jenis sembahla perpisahan Python. Ini adalah tambahan yang penting dalam YouTube ya. Jadi di YouTube itu ada penjelasan tentang operator tambahan, yaitu operator overloading. Jadi kita kemampuan operator ya seperti menambahkan, mengurangi untuk memiliki arti berbeda tergantung objeknya. Contohnya adalah kayak gini. Misalnya kita buat kelas angkanya, kita buat data adalah nilai. Kemudian def add-nya, kemudian kita menambahkan subfolder, kemudian data angka subfolder ditambah nilai tadi. Kemudian angkanya 5, B-nya 5, berarti kita tambahkan, berarti hasilnya adalah 8. Jadi metode ini mengatur bagaimana operator plus bekerja pada objek angka. Ketika plus memanggil, Python akan memanggil metode add yang kelas angka setelah jumlah angka baru dengannya. Jadi kesimpulannya adalah polymorphism itu adalah suatu programan, dia tuh cara memanggil satu metode itu tapi banyak berlakunya kayak tadi. Misal kayak spesifik kita memanggil suara dari hewan. Nah, kita ada spesifiknya gitu, print suara titik K tadi kan di duck typing tadi kan. Ada suaranya. Kemudian kalau kita manggil semuanya berarti print suara aja. Berarti jenis ada metode operating, duck typing, dan operator overloading. Baiklah, mungkin segitu saja penjelasan singkat dari polymorphism. Kalau ada kata-kata yang kurang atau penjelasan yang sangat singkat ini sangat tidak lengkap, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.